Membuat kompos dari kotoran sapi tentu saja bisa dilakukan siapa saja. Apalagi kotoran sapi sangat banyak tersedia terutama di peternakan sapi. Pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk kompos sangatlah membantu, terutama bagi petani karena sebagai kotoran dapat dimanfaatkan sehingga tidak mencemari daerah sekitarnya. Kotoran sapi merupakan salah satu bahan yang mempunyai potensi untuk dijadikan kompos karena mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium. Pupuk kompos merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik dan alami daripada bahan pembenah buatan atau sintetis. Pada umumnya, pupuk kandang mengandung unsur makro NPK rendah, tetapi mengandung hara mikro dalam jumlah cukup yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk kandang berfungsi memperbaiki struktur tanah dan menyediakan unsur hara tanah. Namun penggunaannya terkadang dikombinasikan dengan pupuk anorganik yang berperan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pertanian melalui perbaikan struktur dan penyediaan unsur hara. Pemberian pupuk kandang dalam jangka waktu yang lama sangat berguna untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan aerasi tanah. Ini berbanding terbalik dengan penggunaan pupuk anorganik, di mana penggunaan yang dilakukan secara terus-menerus dapat mengeraskan tanah, sehingga daya responsnya cenderung turun. Di Sumatera Selatan, salah satunya di Desa Jerambah Besi, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Sudah ada warga yang membuat pengolahan pupuk cair organik berbahan dasar kotoran sapi yang dikerjakan di pekarangan rumah. Salah satunya yang dilakukan Maman Wahari, yang sebelumnya pernah mengembangkan tanaman anggur di pekarangan rumah, dan kini mulai melakukan terobosan membuat pupuk cair dari limbah kotoran sapi. Dengan memelihara sapi potong di belakang rumah, Maman Wahari berpikir untuk mengolah limbah kotoran sapi yang setiap hari menumpuk di pekarangan rumah. Ide ini juga untuk memenuhi kebutuhan pupuk tanaman anggur dan tanaman pertanian lainnya yang kini dikembangkan di pekarangan rumah dan tanah sekitarnya. Awalnya saya ini hobi tanaman kan, awalnya nanam anggur, kemudian tanaman kami ini kan butuh pupuk nih, ternyata anggur ini boros dengan pupuk. Nah dari situlah awal mula kami mulai berinisiatif untuk membuat pupuk organik dari sisa-sisa sampah, kemudian ada sisa kotoran hewan kan, jadi kita coba buat ini dengan ikut pelatihan di kementerian melalui Zoom ataupun offline kan gitu. Alhamdulillah dari ilmu yang saya dapat, saya mulai terus mencoba. Nah akhirnya sekarang saat ini memang tidak seluruhnya full organik tanaman kami ini, tapi minimal sudah mengurangi pupuk-pupuk kimia gitu. Nah setelah pupuk kompos ini kita terbentuk, pupuk kandang sudah jadi kan, nah kemudian saya kembangkan lagi nih urin kambing, urin sapi kan, kayaknya sudah mencemari lah ke tetangga-tetangga gitu kan. Saya juga punya sapi nih, punya 10 gitu kan. Nah daripada kita mencemari tetangga dengan baunya itu, saya masuk tampung di jerigen itu kan, saya fermentasi lagi, alhamdulillah itu malah lebih mahal harganya pupuk cair itu kan. Malah saya tembus sekarang jual 65.000 per botolnya itu, cuman saya sudah
lab di Litbang Pali juga, alhamdulillah nilai unsur haranya juga lebih tinggi daripada pupuk kandang yang padat gitu. Ada dua teknik pembuatan pupuk organik dari kotoran sapi, yaitu teknik terbuka dan tertutup. Salah satunya menentukan lokasi pembuatan pupuk kandang, kemudian bersihkan lokasi tersebut dari benda-benda asing dan tanaman liar. Bentuk tempat kotoran sapi menjadi segi empat, atau persegi panjang berukuran 2,5 meter atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ininya kan masih kasar. Kalau pengen sebulan juga iya. Sudah sebulan pindah lagi sini. Angkat. Buat naungan sederhana yang terbuat dari atap seperti daun rumbia atau dedaunan kering lainnya. Ini berfungsi mencegah masuknya air dari atas pada waktu hujan. Ya, inilah sebulan. Ini proses apa namanya? Fermentasi. Timbun kotoran sapi dan sisa pakan ke dalam tempat kompos yang sudah disediakan. Lalu biarkan pupuk kandang di tempat tersebut selama 3 bulan. Setelah pupuk matang, pupuk sudah bisa diberikan pada tanaman. Tiap hari tutup, buka tutup. Buka. Komposter lah ini. Merah. Untuk pembuatan pupuk kompos padat kotoran sapi terbilang sangat sederhana. Setelah kotoran sapi yang diambil dari kandang, lalu dikumpulkan dalam satu bak penampungan, lalu difermentasi. Dalam fermentasi diberikan campuran air, kotoran sapi, dan rumput. Dicampur menjadi satu dan didiamkan selama 1 bulan. Sementara setiap hari disiram komposter. Sudah kaki kapan sudah penuh kering baru ini. Setiap hari disiram komposter ya? Ya. Lalu pada bulan berikutnya, kompos kotoran sapi dipindah ke dalam bak penampungan satu lagi, agar proses fermentasi berjalan dengan baik. Kemasan yang enggak? Itu di situ ada. Iya. Sampai kemasan. Berapa kilo lah isi satu bak? Mungkin 15.000. 2.000 bagi 5. Berapa kilo lah isi satu bak? Itu bak sekitar 40 karung. Proses kedua dalam bak penampungan selalu disiram komposter setiap hari dan dibalik lalu ditutup sekam padi agar padat dan tidak tercemar. 2.000. Dah, belum. Sawang bayar nonton itu. Kalau pupuk sehat. Nah, Untuk proses ini, tempat bak penampungan lebih baik diberi naungan agar tidak terkena air hujan dan matahari langsung.
karena akan mengubah proses fermentasi. Ini satu wadah kalau pupuk ini udah sampai 10. Cuma kalau pupuk khusus sapi 10 kilo satu wadah. Ada 10 kilo lagi. Nah, kita timbang dulu. Setelah proses fermentasi kedua atau sudah berjalan selama 2 bulan, lalu dipindah lagi ke dalam bak penampungan ketiga. Dan ini juga didiamkan selama 1 bulan atau terhitung nantinya menjadi 3 bulan. Ini yang setelah 3 bak ini ya. Sementara untuk proses pembuatan pupuk cair kotoran sapi, yang diperlukan adalah air seni sapi dicampur komposter, lalu dimasukkan ke dalam jerigen. Ada komposter ya. Yang harus diperhatikan dalam proses fermentasi pupuk cair adalah setiap hari tutup jerigen harus dibuka dan ditutup kembali, karena pupuk cair ini banyak mengandung gas. 2 ton, Bu. 2 ton. Kasih berapa dong? Untuk proses yang lebih banyak, pupuk cair kotoran sapi selama 1 minggu diendapkan dalam wadah besar berupa drum berukuran 150 liter selama 1 minggu. Kalau untuk pupuk padat ini kan bisa untuk awal penanaman lah. Sebelum penanaman kita olah tanah yang di sana terus campur dengan kompos gitu kan, kompos atau pupuk kandang dari kami. Nah baru kita mulai penanaman gitu sebelum penanaman lah. Kalau misalkan sudah penanaman seperti karet, sawit kan bisa ditabur di sekeliling tanaman lah dengan jarak. Kalau misalkan sawit kan sekitar 1 meter dari batang lah. Begitu juga karet gitu kan. Cuman untuk tanaman cabai segala macam bisa untuk tabur tambahan media tanam gitu untuk ini. Nah cuman untuk pupuk cair ini bisa diaplikasikan untuk disemprot ataupun disiram. Ini cukup 1 botol ini 1 liter. Tutup botol ini 1 liter nih. Ini isi 1 liter jadi sudah berapa kali. Dan ini juga bisa diperbanyak. Ini bisa diperbanyak lagi, bisa mencapai 20 liter lagi ini. Campur aja nanti dengan kalau nggak ada gula aren atau gula putih bisa pakai molase atau tetes tebu kan, itu bisa dicampur di situ, terus tambah air lagi, kita fermentasi lagi selama 1 bulan, ini bisa dikembangkan lagi itu. Pembuatan pupuk berbahan dasar kotoran sapi memang sangat menjanjikan.
di mana satu karung pupuk dapat sekitar 5 atau 10 kg dijual dengan harga Rp15.000. Paling pas bisa emas lagi. Iya. Pembagiannya bebek. Ini kan kalau ada Pulau Jawa juga. Ini kan kemakan ini banyak. Sementara untuk pupuk cair berbahan dasar air seni sapi, untuk 1 liter dihargai Rp60.000. Pembuatan pupuk kompos kotoran sapi ini juga sudah dilakoni warga sekitar Kabupaten Pali yang ikut belajar dengan Maman Wahari. Salah satunya Ihsan Suharto yang telah memanfaatkan pupuk kompos dari kotoran sapi di rumahnya. Pupuk kompos ini dinilai sangat ekonomis karena memanfaatkan barang yang seharusnya dibuang. Selain itu, dapat menutupi kebutuhan pembelian pupuk kimia yang mahal dan mulai langka di pasaran. Masuk cepat progres Kang perkembangan bisnisnya. Manfaat yang setelah saya lakukan, ternyata hasil dari fermentasi dan manfaat ke tanaman itu luar biasa. Mengingat dari kesuburan dan rasa buah maupun sayur-sayurannya itu terasa alami. Sehingga mengandung nutrisi yang sehat dibandingkan kita menggunakan pupuk-pupuk yang berkadar kimia. Ya, alhamdulillah sampai hari ini jangan kita takut memulai dari yang kecil, walaupun bikin kompos atau yang kecil-kecil itu dari 1 ember, 2 ember, yaitu tentunya kita memanfaatkan dulu, memanfaatkan barang-barang sekitar rumah kita bisa berdaya guna. Maman Wahari mulai menerapkan pupuk kompos buatannya pada buah anggur ditanam di halaman rumah dan kini sudah dapat dipanen setiap hari. Hasil pemakaian pupuk kompos buatan sendiri ini memang sangat baik untuk tanaman karena tidak mengandung bahan kimia, sehingga sangat ramah lingkungan dan di kantong. Penggunaannya pun cukup sederhana dan hemat, karena pupuk cair kompos dapat digunakan berkali-kali dicampur dengan air. Buah anggur tumbuh subur dengan buah yang terasa lebih manis dan ukuran yang lebih besar. Selain itu, jumlah buah lebih banyak dari biasanya. Kalau saya keinginan saya ini ya petani ini ya jangan hanya jangan hanya terpaku di satu komoditi gitu. Sekarang kan di Sumsel ini rata-rata kan petani karet. Ya mereka ketika harga karet turun menjerit, harga cabai meningkat menjerit juga gitu. Coba kita manfaatkan yang ada di minimal lahan pekarangan, ditanami cabai atau apalah gitu. Nah untuk pupuknya itu ya kita di sekitar lingkungan itu juga banyak. Misalkan kayak cucian beras itu kan jangan dibuang, cucian bekas cucian ikan jangan buang. Coba siramkan tanaman itu kan pupuk alami dari Tuhan itu ngasih dari untuk kita gitu. Kenapa kita tidak manfaatkan gitu kan? Dan juga tolonglah kalau misalkan ini ya tergerak. Saat tahun depan ini kan kita bakal diprediksi ini dunia ini kan bakal alami krisis pangan global nih. Ya coba mulai saat ini kita tanam tanaman yang bisa dimakan, misalkan ubi, jagung atau sejenisnya lah gitu. Jadi ketika memang benar-benar terjadi krisis pangan global ini kita sudah punya cadangan pangan gitu. Nah pemerintah ya tolong juga lah, pemerintah kan lihat kami juga gitu kan yang benar-benar bergerak, tolong dorong. Kami tidak cuma minta bantuan, cuma kami perlu pendampingan supaya kami ini jalan kami lurus, bener gitu kan. Jangan ketika kita ini tidak ada dukungan lah gitu kan. Cuma selama ini alhamdulillah sudah ada dukungan dari Dinas Pertanian, dari Bupati juga sudah ada dukungan juga kan gitu, walaupun belum ada belum terlalu banyak bantu kita, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai terarah kami kan gitu. Ke depan, pengembangan pupuk kompos dari kotoran sapi ini dapat diperbanyak
sehingga Kabupaten Pali dapat menjadi sentra pertanian dengan hasil yang melimpah. Dibutuhkan kerja keras semua pihak terkait untuk mewujudkan hal tersebut, sehingga petani dapat lebih sejahtera dengan hasil panen yang memuaskan.